Saya minta dukungan seluruh MPR. Saya minta dukungan seluruh partai politik untuk mendukung ini demi rakyat kita, saudara-saudara. Ya. Dan saya beri peringatan. Meminta dukungan. Apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun, apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal, tidak ada alasan kami akan bertindak atas nama rakyat. Dan sebagai sesama pimpinan partai, saya ingatkan anggota-anggota semua partai, termasuk partai saya Gerindra, cepat-cepat kalau ada terlibat, Anda jadi justice collaborator. Anda laporan aja, karena walaupun kau Gerindra, tidak akan saya lindungi, saudara-saudara. Sehubungan dengan adanya perilaku kader partai, bukan hal-hal yang bertentangan dengan ideologi partai, serta melakukan pelanggaran konstitusi dan demokrasi, Rakernas 5 Partai menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. RUU perampasan aset itu adalah aspirasi yang paling kencang disuarakan oleh semua penjelasan dari pejuang demokrasi. Ya, mantan Menteri Polhukam. Sebelum ini saya bertemu bahwasanya RUU perampasan aset ini sudah diajukan, sudah dibuat dari zaman Pak Jokowi pun ya, tetapi mandek di DPR. Ketika kita mendengar Pak Prabowo sudah menyampaikan jalan keluar yang baik tadi, lalu harus diikuti dengan langkah-langkah yang cepat berikutnya. Apa itu? Satu, pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset. Karena dulu undang-undang perampasan aset itu sudah lama di DPR dan sudah jadi dalam pembahasan di tingkat 1, tinggal dibawa ke paripurna. Macet di sana, lalu Pak Jokowi kirim surat, saya yang menyampaikan surat itu ke DPR bertanggal 5 Mei agar segera diundangkan, dituntaskan. Itu surat Pak Jokowi tanggal 5 Mei gitu. Terus macet lagi, ada tanggapan Pak Jokowi mengatakan, Pak Mahfud, saya mau mengundang pimpinan partai karena sebenarnya kuncinya kan pimpinan partai setuju di DPR itu akan relatif mudah gitu. Kalau pimpinan partai tidak setuju juga ya terpaksa saya nanti akan mengeluarkan Perpu. Ini kata Pak Jokowi waktu itu. Tapi terus ada agenda politik konstitusional jadwal gitu, lalu itu tertunda ya. Sampai akhirnya saya pergi dari sana sampai saya mengundur itu belum selesai. Tapi Pak, sekarang Pak Prabowo kan bisa melanjutkan itu kalau enggak baik buat ya Perpu. Pak Prabowo tuh sangat kuat sekarang. Kalau apapun diselesaikan dengan cepat, apalagi cuma kayak gini. Cepat aja pasti bulan berikutnya sudah disetujui oleh DPR. Undang-undang perampasan aset tolong didukung, Pak. Biarkan ini di mana Pak Mahfud MD ya ketika waktu itu menjabat sebagai menteri meminta DPR untuk mendorong ataupun mesahkan RUU perampasan aset ini. Pak Mahfud tanya pada kita, tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang Pak, saya ini lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua menurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong kalah Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti siap. Ini laksanakan Pak. Memang Pak Bambang Pacul ini sangat belak-belakan sekali ya. Presiden pernah nanya sama saya, pembatalan uang kartal sama ini RUU yang mana ya? Harusnya yang lebih itu ketua umum partai. Uang kartal pasti DPR nangis semua. Kenapa? Terus perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai dulu. Kok kalau harus di sini minta izin ke ketua partai? Teori saya jadi permintaan jenderal langsung saya jawab. Bambang Pacul siap kalau diperintah. Atas nama seluruh anggota dan pimpinan DPR RI. Ini kami minta maaf. Siapa ini ketua DPR RI ya? Belum sepenuhnya dapat menjalankan tugas kami sebagai wakil rakyat. Ya meminta DPR maaf RI akan terus berbenah karena kinerja DPR-nya belum menjadi sesuai yang diharapkan oleh rakyat. Untuk terus membuka ruang komunikasi yang sehat dalam bergotong royong dalam membangun bangsa dan negara. Kita bersama harus selalu mawas diri, harus selalu bekerja keras, dan harus selalu berdoa agar ke depan insiden dan tragedi seperti ini tidak terjadi kembali dan tidak pernah terjadi lagi. Nah, tidak ketinggalan nih Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Gubernur seperti apa? Ya, kalau saya sih apa yang menjadi kehendak rakyat dan memiliki orientasi pada upaya membangun pemerintahan yang memiliki keberpihakan pada rakyat dengan prinsip transparansi, ya kita mendukung penuh. Kita mendukung penuh. Spirit ini juga merupakan spirit dari masyarakat Jawa Barat. Kalian ini ya punya beberapa low hanging fruit. Low hanging fruit adalah apa-apa yang sebenarnya mudah untuk dicapai dengan effort yang tidak terlalu besar.
Satu, kalian bisa mencoret satu tuntutan. Ini Kalau langsung dari PDI Denmark, Perjuangan ya. memecat kader-kader mereka yang pernah Kak menyinggung Salsa. masyarakat. Sampai saat ini belum dipecat nih. Padahal Yang beberapa partai-partai akhir lain ini, dengan Legowo mereka udah mecat kader-kader ini. Mengkritik ya. Ini nggak bisa kinerja contoheng sampai pemerintah ataupun PDIP DPR. mecat kader-kader mereka. Dan kalau sampai enggak, teman-teman dari partai lain, Nasdem, Golkar, Partai Amanat Nasional, kalian mau nih ada kolega kalian yang gabut begini, Ini terus makan gaji memantau buta, ya, ini literally Kak makan gaji Salsa buta ini. sekarang udah digaji, dimakan, tapi nggak dikerjain. Mereka ini yang lagi menghambat progres dari tuntutan rakyat. PDIP, kalian tuh sedang mempertaruhkan elektabilitas kalian di tahun 2029. Kita nggak akan pernah berhenti mengkampanyekan ini. Nanti kalian bikin dangdutan, bikin hadiah-hadiah untuk masyarakatnya, diambil aja, dijogetin aja, tapi nggak perlu dipilih. Karena kayak begini nih kelambatan cara bekerjanya, nggak punya solidaritas, tidak mendengarkan aspirasi dari masyarakat yang lain. Aku juga udah lihat ya, ternyata katanya Pak Presiden Prabowo udah ngasih instruksi kepada Ketua DPR untuk segera mensahkan RUU perampasan aset. Oke lah, ini sebenarnya adalah kemauan kita jangka panjang. Tapi udahlah, karena kita udah muak banget, udah lakuin aja itu. Itu bisa jadi salah satu lah yang kalian contreng setidaknya tuh. 2 low hanging fruit ya. RUU perampasan aset sudah bertahun-tahun Bapak Mahfud dan juga rekan-rekan di KPK memperjuangkan ini. Jadi udah ada draftnya, udah diobrolin malang melintang, malah lagi disuruh untuk minta lobbynya sama ketua partai ya kan. Udah itu tinggal disahkan aja. Tuh udah 2 tuh low hanging fruit pecat dari PDIP. Yang kedua adalah sahkan perampasan aset. Loh, kalau dipikir-pikir kok ini biangnya PDIP lagi nih ya yang menghambat nih ya. Apa bener nih mereka sebenarnya mewakili aspirasi rakyat? Jadi kuciwa. Presiden Prabowo mengatakan kemiskinan terjadi karena pemimpin yang tidak pandai. Pak Presiden Prabowo ngomongin siapa? Ngomongin presiden ke-7. Ke-7 Pak Jokowi. Ke-8 Bapak sendiri. Pak, berarti Bapak tidak pandai dong. Karena sesuai data BPS kemiskinan tahun 2025 23,85 juta jiwa. 2025 ini masa kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo loh. Yang miskin puluhan juta, Pak. Berarti Bapak nggak pandai dong. Bapak, kenapa Bapak itu kalau ngomong ceplas-ceplos ya, ketahuan deh kalau Bapak nggak itu ya. Lain kali kalau pidato pakai teks aja Pak ya. Terus itu kepada sekprinya, ajudannya, kepada timnya itu diingetin Pak Prabowo, jangan ngomong soal kemiskinan karena bertolak belakang. Ya, berarti kemiskinan tahun 2025 ini sekitar 23 juta, itu artinya pemimpinnya tidak pandai. Nah, 2025 ini pemimpinnya siapa? Terus Bapak Presiden tidak bilang secara jelas pemimpin yang dimaksud itu pemimpin apa? Pemimpin keluarga, ya kan? Ini jadi sahabat-sahabatku semua, yang dimaksud Bapak Presiden ini pemimpin keluarga. Jadi kalau pemimpin keluarganya tidak pandai, maka akan terjadi kemiskinan. Keluarganya miskin gitu, pemimpin keluarga maksudnya. Pemimpin keluarga, saya jelaskan lagi, pemimpin keluarga ya. Bukan pemimpin istana atau Indonesia, bukan. Pemimpin keluarga ya, itu. Tidak akan tergesa-gesa, kita akan mendapatkan masukan dari seluruh elemen masyarakat dulu sesuai dengan mekanismenya, bagaimana, apa masukannya, apa pendapatnya dari seluruh elemen masyarakat. Setelah itu baru kita akan masuk ke perampasan aset. Nah, bagaimana selanjutnya yaitu juga kita akan minta masukan, pandangan dari seluruhnya, karena kalau tergesa-gesa nanti tidak akan sesuai dengan aturan yang ada, dan kemudian tidak sesuai dengan mekanisme yang ada, itu akan Nggak nyangka video konten saya bisa diputar di gedung DPR RI dalam acara rapat dengar pendapat umum tentang dugaan kriminalisasi pedagang bensin eceran di Waikanan Lampung, yaitu Ibu Supiah dan Bapak Hartono. Itu artinya konten saya, suara saya itu didengar oleh DPR. Terima kasih Komisi 3 DPR RI, terutama untuk Ketua Komisi 3 Bapak Habibur Rahman, fraksi Gerindra. Bapak Prabowo, terima kasih Bapak sudah mendengar aspirasi saya, sehingga
Ibu Supiah dan Bapak Hartono ini mendapatkan bantuan dari DPR. Mudah-mudahan kasusnya selesai, Bapak Hartono tidak jadi di penjara gitu ya. Selesai semua masalahnya. Saya senang ketika suara saya itu bisa bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, bisa membantu rakyat yang lemah. Jadi saya nggak sia-sia tuh ngomel-ngomel, ngoceh-ngoceh sampai bibir menyong-menyong itu ya. Jadi untuk masyarakat yang ingin suaranya diwakilkan oleh saya, ya punya persoalan apapun, ingin diwakili saya, jangan segan-segan untuk DM. Insya Allah jika saya sanggup, saya akan menyuarakan keresahan kalian semua, rakyat Indonesia. Ya, dukung saya terus, support saya terus, follow, share, biar saya semakin bisa menyuarakan keresahan rakyat Indonesia. Terima kasih ya. Setahun sudah pemerintahan baru ini berjalan. Pak Presiden baru saja bilang bahwa angka pengangguran terendah sejak tahun 98. Bagus dong kalau gitu. Tapi kenapa obrolan sehari-hari yang kedengarannya malah sebaliknya? Susah cari kerja, lowongan seret, PHK di mana-mana. Nah kok bisa? Ya memang sebenarnya kita tidak bisa ya berhenti di satu angka saja. Di lapangan ceritanya jauh lebih kompleks. Misalnya nih, kalau kita mau lihat data lebih dalam lagi. Satu, pengangguran absolut itu justru naik. Jadi persentasenya memang turun. Tapi jumlah orang nambah. Kan angkatan kerjanya membesar. Nah kita kejar-kejaran tuh di situ. Lalu kedua, kualitas kerjanya melemah. Maksudnya apa? Gini, pekerjaan yang sifatnya part-time jumlahnya nambah. Sementara yang full-time jumlahnya berkurang. Nah, banyak yang dihitung itu disebut sebagai bukan pengangguran, padahal mereka itu kerja part-time dengan jam kerja dan penghasilan yang amat tidak layak. Yang ketiga, mayoritas pekerja kita, 60% masih kerja informal. Kalau informal itu artinya apa? Upahnya cenderung rendah, tidak punya perlindungan sosial, tidak punya perlindungan hukum yang cukup. Terus keempat, pengangguran anak muda tetap paling tinggi. Anak muda itu paling semangat, tapi paling sulit masuk ke tempat kerja. Selamat datang kembali di channel Kabar Politik Viral. Sumber informasi hukum dan politik terdepan serta terpercaya di tanah air. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengulas secara mendalam dinamika terbaru dari gedung DPR RI, di mana Komisi 3 menggelar rapat dengar pendapat umum atau RDPU guna membahas substansi krusial dalam rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset. Rapat ini menghadirkan dua pakar hukum serta praktisi senior Indonesia, yaitu Bapak Magdir Ismail dan Bapak Junifer Girsang. Pembahasan RUU perampasan aset ini memegang peranan yang sangat vital bagi tatanan penegakan hukum di Indonesia. Namun, di balik urgensinya terdapat catatan-catatan kritis serta prinsip dasar yang harus dicermati agar undang-undang ini tidak berujung pada ketidakpastian hukum maupun ketidakadilan. Mari kita bedah poin penting pertama yang disampaikan oleh Dr. Randos Magdir Ismail. Beliau menggarisbawahi pentingnya kejelasan definisi azas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagaimana prinsip hukum klasik yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Dalam pemaparannya, Bapak Magdir Ismail menyoroti beberapa catatan kritis yang wajib diantisipasi dalam perancangan RUU ini. Yang pertama, penggunaan frasa multitafsir. Beliau mengingatkan agar pembentuk undang-undang menghindari frasa yang tidak
presisi menurut standar hak asasi manusia seperti frasa patut diduga atau frasa yang multitafsir lainnya. Penggunaan istilah yang kabur berpotensi menciptakan tindakan penegakan hukum yang unpredictable atau sulit diprediksi. Berikut kualitas alat bukti permulaan. Alat bukti yang dijadikan dasar penyitaan haruslah bersifat substansial dan berkaitan langsung dengan pasal yang disangkakan, bukan sekedar prasangkaan superficial. Berikut mekanisme perlindungan pihak ketiga. Harus ada kejelasan hukum dan ruang keberatan yang adil bagi pihak ketiga beritikat baik, terutama jika aset yang dipermasalahkan tersangkut kasus di mana terdakwa meninggal dunia atau memiliki tidak diketahui secara pasti. Berikut prinsip perampasan aset. Beliau menegakkan agar mekanisme perampasan aset difokuskan sebagai instrumen perdata atau tindakan preventif, bukan sekedar berfokus pada pemindanaan badan semata, serta mengacu pada praktik terbaik hukum internasional. Selanjutnya, sorotan tak kalah tajam datang dari praktisi hukum senior Dr. Andus Junifer Girsang. Beliau menumpahkan pandangannya terkait realita pengawasan dan pengurusan barang sitaan di lapangan yang selama ini dinilai kurang efektif. Bapak Junifer Girsang membagikan sebuah contoh kasus konkret di daerah di mana pembangunan aset fasilitas publik berupa pusat perbelanjaan atau mall yang sudah mencapai progres 90% terhenti total karena proses hukum akibat tidak adanya mekanisme pengelolaan yang adaptif. Pihak pengusaha mengalami kerugian finansial yang dasar. Pemerintah daerah kehilangan potensi pendapatan daerah. Merek atau aset menjadi terbengkelai dan masyarakat dirugikan karena aset ekonomis tersebut tidak beroperasi. Atas pertimbangan tersebut, Bapak Junifer Girsang mendorong pembentukan komite pengelolaan aset khususnya yang melibatkan unsur penanggung jawab keuangan seperti Kementerian Keuangan. Lembaga penegak hukum memiliki keterbatasan dalam tata kelola bisnis dan manajemen aset. Oleh karena itu diperlukan badan yang paham secara komersial dan fungsional agar nilai ekonomis dari aset yang disita atau dirampas tidak hancur begitu saja selama proses hukum berjalan. Dari jalannya RPU di Komisi 3 DPR ini, kita dapat menyimpulkan bahwa dari jalannya RDPU di Komisi 3 DPR RI ini, kita dapat menyimpulkan bahwa semangat untuk menerbitkan undang-undang perampasan aset harus berjalan selaras dengan kehati-hatian yang tinggi. Dari jalannya RDPU di Komisi 3 DPR RI ini, kita dapat menyimpulkan bahwa semangat untuk menerbitkan
RUU. Dari jalannya RDPU di Komisi 3 DPR RI ini, kita dapat menyimpulkan bahwa semangat untuk menerbitkan RUU perampasan aset harus berjalan selaras dengan kehati-hatian yang tinggi. Pembentukan undang-undang tidak boleh sekedar menjadi alat politik, melainkan harus mampu menjamin kepastian hukum, melindungi hak keperdataan masyarakat yang beritikat baik, serta memberikan nilai manfaat nyata bagi keuangan negara. Bagaimanakah pandangan Anda, para pemirsa setia Kabar Politik Viral? Apakah Anda setuju dengan gagasan pembentukan Komite Pengelolaan Aset agar aset-aset yang tersita tetap produktif? Silakan tuliskan pendapat dan analisis Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe channel Kabar Politik Viral agar Anda tidak ketinggalan sajian analisis hukum dan isu politik hangat lainnya. Atas pertimbangan tersebut, Bapak Junifer Girsang mendorong pembentukan Komite Pengelolaan Aset khususnya yang melibatkan unsur penanggung jawab keuangan seperti Kementerian Keuangan. Lembaga penegak hukum memiliki keterbatasan dalam tata kelola bisnis dan manajemen aset. Oleh karena itu diperlukan badan yang paham secara komersial dan fungsional agar nilai ekonomis dari aset yang disita atau dirampas tidak hancur begitu saja selama proses hukum berjalan. Dari jalannya RPU di Komisi 3 DPR ini, kita dapat menyimpulkan bahwa dari jalannya RDPU di Komisi 3 DPR RI ini, kita dapat menyimpulkan bahwa semangat untuk menerbitkan undang-undang perampasan aset harus berjalan selaras dengan kehati-hatian yang tinggi. Dari jalannya RDPU di Komisi 3 DPR RI ini, kita dapat menyimpulkan bahwa semangat untuk menerbitkan RUU dari jalannya RDPU di Komisi 3 DPR RI ini, kita dapat menyimpulkan bahwa semangat untuk menerbitkan RUU perampasan aset harus berjalan selaras dengan kehati-hatian yang tinggi. Pembentukan undang-undang tidak boleh sekedar menjadi alat politik, melainkan harus mampu menjamin kepastian hukum, melindungi hak keperdataan masyarakat yang beritikat baik, serta memberikan nilai manfaat nyata bagi keuangan negara. Bagaimanakah pandangan Anda, para pemirsa setia Kabar Politik Viral? Apakah Anda setuju dengan gagasan pembentukan Komite Pengelolaan Aset agar aset-aset yang tersita tetap produktif? Silakan tuliskan pendapat dan analisis Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe channel Kabar Politik Viral agar Anda tidak ketinggalan sajian analisis hukum dan isu politik hangat lainnya. Kita bacakan komentar-komentar teman-teman kita, netizen yang tak kalah menarik
mengenai cuplikan video ini. Yang pertama, teman kita Halek memberikan komentar berantas koruptor karena merusak negara ini. Teman kita Abdul Nunu memberikan komentar harus diawasi ketat, awas pasal dan ayat selundupan. Teman kita Sarah memberikan komentar masyarakat sangat menunggu undang-undang perampasan aset, semoga dengan cepat disahkan. Teman kita Mansuela memberikan komentar yang menolak perlu diduga ada kaitan hidupnya dengan koruptor. Teman kita Divlo memberikan komentar undang-undang hukum mati koruptor bagi pejabat negara. Teman kita Marabuntak memberikan komentar kalau yang tukang rampas polisi dan jaksa belum ada undang-undang aja udah lihai urusan rampas merampas. Teman kita Ketu Sastra memberikan komentar segera disahkan RUU-nya wahai wakilku. Teman kita Edi Kurnaedi memberikan komentar yang menolak berarti di otaknya korupsi, periksa kawal terus. Teman kita Onedi memberikan komentar undang Pak Mahfud dong. Teman kita Parkene memberikan komentar siapa yang menolak lengserkan. Teman kita Muhammad Toyib memberikan komentar tolong siapa yang nolak undang-undang perampasan aset perlu dicurigai. Mungkin dia jadi kong kali kong sama maling-maling. Teman kita Sagwita Sugwita memberikan komentar perampasan aset good, hukuman mati bagi koruptor. Teman kita Ardian Sah memberikan komentar yang menolak nepalkan. Teman kita Jimprit memberikan komentar kalau perampasan aset tidak disahkan nanti rakyat Indonesia yang memaksakan hanya 2-3 yang korupsi, 80% rakyat menderita. Teman kita Desi Durisiku memberikan komentar kalau bersih mengapa takut. Lazimnya orang benar dan jujur pasti berani, tapi kalau takut berarti terlibat. Teman kita Octavianus Sandola memberikan komentar rakyat harus cek dengan teliti pasal dan ayat yang tidak sesuai. Teman kita Abdul Nunu memberikan komentar banyak alasan yang dibuat-buat untuk melindungi koruptor. Teman kita Ramalakim memberikan komentar rakyat udah cukup dilemboni penjabat dari atas sampai ke bawah, sahkan cepat. Teman kita Bintang Jongos memberikan komentar gas pemimpin sahkan. Teman kita Sagwita memberikan komentar miskinkan koruptor tanpa ampun. Teman kita Bramono memberikan komentar kami rakyat Indonesia butuh seorang pemimpin yang tegas terhadap hukum demi membela masa depan negara. Teman kita Leni Lenio memberikan komentar kami rakyat yakin dan percaya kepada Bapak Ketua atau Ibu Ketua DPR RI Komisi 3 mensahkan undang-undang perampasan aset secepatnya. Teman kita Ranwan memberikan komentar banyak alasan-alasan dan hak koruptor yang dilindungi, padahal hak negara dan rakyat dicuri koruptor. Lebih penting kalau tidak mau disita asetnya jangan korupsi. Kita lanjut, teman kita Nifira Channel memberikan komentar perlu dicurigai para pengacara pembela koruptor ini. Teman kita Agrianus memberikan komentar susun undang-undang perampasan aset, pakai kunjungan ke dapil, mubazir habis-habiskan uang negara, percepat sahkan undang-undang perampasan asetnya. Ini adalah keinginan mayoritas masyarakat Indonesia. Teman kita Muhammad Toyib memberikan komentar tolong yang dirampas harta yang mencuri dari rakyat dan negara
Hasil kerja sendiri tolong jangan dirampas demi kehidupan keluarga. Teman kita Kani Sugatsini memberikan komentar, RUU perampasan aset harus ditegakkan apapun alasan argumen anggota DPR RI. Teman kita Andi Suryawiratno memberikan komentar, jangan korupsi kalau ketahuan lalu tidak mau harta pribadi yang bukan dari hasil korupsinya ikut ke bawah bodoh. Teman kita Henbran Bolan memberikan komentar, kita lihat bagaimana hasilnya dan siapa saja yang tidak setuju. Teman kita Rama Maulana memberikan komentar, silakan searching DPR RI ini yang jadi pesimis dan oligarki. Jika tidak kunjung disahkan, maka kita wajib bergerak untuk menyelamatkan bangsa ini daripada pedebah-debah. Teman kita Roges Taulay memberikan komentar, belum apa-apa pasalnya udah dilemahkan. Teman kita Om Bayur memberikan komentar, setelah RUU perampasan aset disahkan adalah langkah sangat tepat bagi KPK Kejagung untuk segera memeriksa dan berangus seluruh anggota DPR agar senjata makan tuan menjadi nikmat. Teman kita Janteri Laban memberikan komentar, jangan kau bela koruptor. Teman kita Feby Yahyugustin memberikan komentar, gas, sangat setuju disahkan perampasan aset. Teman kita Ahmad Bayu memberikan komentar, kenapa pada keberatan mengesahkan undang-undang perampasan aset? Ada apakah kalau ibarat kita kalau nggak merasa kenapa kita harus keberatan? Teman kita Ririn Rentiana memberikan komentar, argumen apapun yang terkesan tidak mendukung perampasan aset bagi koruptor, dialah yang sesungguhnya manusia yang mendukung adanya korupsi, sebab pada dasarnya perampasan aset ini adalah untuk mencegah terjadinya korupsi. Teman kita Herman Momok memberikan komentar, tolong beri hadiah buat rakyat kecil dari Dewan Perwakilan Rakyat yang benar dengan sahnya RUU perampasan aset di hari kemerdekaan. Kalau bisa lebih istimewa dan bersejarah, pastinya kami bangga sebagai rakyat Indonesia. Teman kita Lazi Hadi memberikan komentar, terlak undang-undang baru yang diminta undang-undang perampasan aset koruptor keluar RUU lain. Demikianlah teman-teman pendapat atau komentar daripada teman-teman kita netizen. Terima kasih sudah bersama kami sampai akhir video ini. Salam NKRI harga mati.